Selamat pagi, saya Karisma Rara Butungan, CGP Angkatan 11 dari Kota Tarakan. Saat ini saya bersama dengan Pak Samsul, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3 Tarakan. Saya akan melakukan kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi sebagai tugas dalam aksi nyata modul 2.3 saat ini. Selamat pagi Pak Samsul, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Terima kasih Pak Syamsul atas kesediaannya untuk mau saya observasi, dan terima kasih sudah bekerja sama dengan saya untuk melakukan observasi dan juga baik observasi maupun nanti pasca observasi ya Pak ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kerjasamanya dengan saya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak sehubungan dengan modul dan juga pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Nah, dari kegiatan observasi yang akan dilakukan dalam kelas sesuai dengan modul yang Bapak sudah susun, itu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa ya? Kebetulan yang saya akan ajari minggu depan minggu adalah masalah prosedur teks. Prosedur teks ini adalah bagaimana siswa itu mempelajari dalam bahasa Inggris untuk menyusun kata-kata, contohnya seperti bagaimana cara membuat mie, seperti itu. Itu bagaimana apa penggunaan kompor, apa penggunaan panci, itu tapi digunakan dalam bahasa Inggris khusus. Itu tujuan pembelajaran saya supaya mereka itu step by step mereka itu mengerti, paham tentang susunan dalam bahasa Inggris. Ada istilahnya prosedur teks, jadi siswa mampu untuk menyusun teks dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Nah, dalam pembelajaran ini strategi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu apa? Areanya jelas kepada siswa, jelas agar mereka paham menyusun dalam menggunakan bahasa Inggris, terus itu penjelasan dalam bahasa Inggris. Nah, inilah yang mereka pelajari masalah prosedur teks ini. Jadi mungkin ada keterampilannya ya, jadi ada kemampuan keterampilannya untuk menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dari segi pengetahuannya itu adalah bagaimana siswa mampu memiliki pengetahuan dalam bahasa Inggris ya. Apalagi Bu, kebetulan kan di SMK 3 ini banyak masalah produksi, kayak contohnya membuat amplang apa semua. Jadi kadang-kadang kan kita harus menulis di di tempel di kertasnya amplang itu. Kan di situ bisa kita gunakan nanti prosedurnya, cara membuatnya seperti ini, amplang seperti ini, tapi menggunakan dalam bahasa Inggris Bu. Jadi akhirnya saya punya inisiatif, mereka harus pelajari ini, karena ini kan kita di SMK ini lebih ke membuat produksi, ada beberapa yang ada produk-produk banyak produk yang dibuat. Jadi mereka mampu menyusun dalam bahasa Inggris prosedur pembuatan produknya seperti ini ya. Tidak menutup kemungkinan Bu, saya tahu kan SMK ini bisa produknya ke luar negeri kan begitu. Jadi orang-orang luar juga bisa melihat ternyata bahannya dari sini seperti itu. Jadi ada kemampuan keterampilan siswa dan juga pengetahuannya seperti itu Pak ya. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini metode apa yang akan dilakukan? Yang sering saya lakukan adalah metode kelompok, karena diskusi dulu kelompok. Karena apa? Nanti suatu saat ada beberapa siswa yang akan maju untuk menjelaskan hasil pemahaman mereka tentang prosedur teks seperti itu. Jadi saya buat kelompok, nanti ada juga tugas individu mereka yaitu membuat step cara membuat nasi goreng, contohnya seperti itu. Terus cara membuat mie, cara membuat pokoknya segala sesuatu yang tujuannya itu membuat produk gitu, seperti itu. Kira-kira setelah itu ada nggak semacam presentasi dari siswa? Ada dari siswa.
yang dilaksanakan masing-masing kelompok. Kalau saya melihat dari apa yang Bapak jelaskan, sebenarnya Bapak sudah akan melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi ya, karena ada beberapa prosedur yang akan Bapak jalankan, baik dari segi apa prosedurnya seperti itu ya Pak ya, jadi proses diferensiasinya ada. Nah, terima kasih ya Pak ya. Nah, kira-kira ini Bapak akan diobservasi? Karena pelajaran saya di minggu depan mungkin bisa ya mungkin sekitar hari saya bertemu sama siswa di siswa tahap 2 itu di hari Selasa. Baik Pak, ini kan selesai observasi di kelas, ini akan ada pasca observasi ya Pak ya, bersama dengan nanti dihadiri pengajar praktik hari Senin datang Pak. Mohon kesediaannya kembali ya Pak ya untuk bekerja sama dengan saya untuk membantu melakukan pasca observasi. Baik, terima kasih banyak Pak Samsul. Salam kerja sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. How are you today? I'm fine. Me fine too. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, ya. Mazhar, silakan tunjuk doa semoga pelajaran. Hey friend, before we study, let's pray together. Oke, saya akan absen dulu. Saya boleh. Baik. Oke, thank you. Oke, Adrian di mana? Present. Adrian Mugyani. Present. Aprima. Almadani. Oke, present. Ikram Mahar. Absent. Galang. Present. Iqbal. Present. Iwalang. Absent. Khairul Hazan. Merianti. Mdeni. Muhammad Al-Nawan. Absent. Muhammad Fauzi. Absent. Rani. Present. Razi. Present. Ria Noviansa. Present. Rizky Fadil. Present. Sheila Safira. Present. Siti Aisyah Hamzah. Absent. Siti Nifafira. Present. Sofia. Present. Yusuf. Present. Eman Tia Saputra. Present. Gilang. Present. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ya, I want you still remember our class agreement? I remember. Yes. Siapa yang pertama? Yang enggak? Saya Pak. Oke. Datang ke kelas tepat waktu. Good. Kehadiran kelamatan datang tepat Pak. Itu adalah kesepakatan kelas ya. Yang kedua siapa? Saya Pak. Tapi kan sampai ketika jam pelajaran, jangan kan sampai ketika disuruh dari guru. Good. Lanjut. Oke, Mary. Memakai baju lelaki. Siapa lagi yang lain lupa? Apa yang lupa? Isi. Oke, disiplin selama pembelajaran. Yang kelima. Apa? Cara membawa sekolah dengan berlebihan. Oke, bagus. Lanjut. Apa? Kita. Oke, kita
di kelas maupun di luar. Apanya apa? Ekstrakurikuler. Ya, itu harus diperhatikan semua. Oke, next. Apa? Nah, ini yang harus dijaga, ya. Harus dijaga kebersihan. Ini yang ketujuh. Oke, next. Apa? Mengerjakan PR tepat waktu. Ya, kita punya hanya 8 apa? Yaitu kesepakatan kan? Oke, next. Apa sequensinya? Sequensinya adalah ketika kalian melanggar, kita mendapatkan tebusan bisa ada buku harian atau waktu istirahat berkurang. Oke. Pelanggaran dan pelanggaran yang merupakan dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius, yaitu bisa dapat mengilat orang tua. Terus itu apa lagi? Dipanggil ke sekolah atau dikeluarkan dari kelas, bukan keluar dari sekolah. Ini adalah konsekuensi ketika kalian melanggar perjanjian kelas kita. Oke, next. Apa selanjutnya? Yaitu SDG. Jadi sebelum kita belajar, ya, kita press dulu apanya otak kita. Nah, namanya SDG. Oke. Kemarin last week saya sudah memberikan kalian beberapa contoh SDG. Hari ini kita bernyanyi, sing song. Oke? Kita mulai ya. Oke, yang lainnya silakan ikut, ya. Yang belum hafal silakan ikut, ya. Itu kalau bahasa Indonesianya jika kau suka hati tertangan, nah itu bahasa Indonesianya. Sedangkan Bapak adalah bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris. Oke, Bapak berikan contoh, ya. Bapak berikan contoh, nanti kalian ulangi, ya. If you happy and you know it, clap your hand, jangan tepuk tangan. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, and you really want to say it, if you happy and you know it, clap your hand. Setiap Bapak bilang clap your hand, pasti tepuk tangan. Yaitu, do you still remember what we learned in the purpose meeting? Ini apa yang kalian ingat di jam sebelumnya? Apa? Apa? We learned about apa? About asking and giving. Iya, asking and giving gadget for the best. Oke? Ini yang kita lakukan kemarin. Nah, apa yang kita lakukan pada hari ini? Next. Today we are going to learn something new. Hari ini kita belajar yang baru lagi, ya. Kemarin kita asking and giving, sekarang kita belajar tentang hal yang baru. Ini apa? Bahasa Inggrisnya apa?
jenisnya apa? Hah? Red. Ini apa? Untuk apa? Oke, masak nasi ya, rice cooker. Have you ever used it? Apakah kamu pernah menggunakan yang tiga ini? Ini untuk apa? Ini do you know how to use it? Oke, sudah lihat. Nasi untuk memberikan dan untuk membuat jus. You make a juice. Oke, next. What do you want to need to operate an electronic device? Apa yang kamu lakukan ketika kamu perlu untuk mengoperasikan ini? Apa yang kamu butuhkan? Listrik. Yang kalian butuhkan adalah listrik. Karena kalau tidak listrik tidak akan bisa bekerja di tiga ini. Paham ya? Benar? Apa bahasa Inggrisnya paham? Yes, I know. Yes, I know. Nah, sekarang perhatikan prosedur teks. Ya, prosedur teks. Nah, ini. Padahal kita mempelajari siswa diharapkan untuk menulis sebuah teks prosedur, ya, yang sederhana dengan menggunakan fitur struktur umum dan bahasa yang benar. Jadi nanti kalian membuat apa? Teks prosedur. Iya, teks prosedur. Menjadikan teks prosedur yang telah mereka buat. Tujuan pembelajarannya. Selanjutnya adalah benefit, yaitu manfaat. Nah, di era modern ini, ya, kita rata-rata make what? Apa yang kita gunakan? Yaitu elektronik, perangkat elektronik. Itu yang sering kita gunakan di sekarang ini, ya. Sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, betul? Betul tidak? Apa contohnya? Angin, apa lagi? Apa bahasa Inggrisnya kipas angin? Bahasa Inggrisnya kipas angin adalah? Oke, next. Seperti tadi yang akan kita lakukan adalah untuk memahami dari teks prosedur, untuk menikmati fungsi sosial internal dan dari teks, untuk menjadikan teks sederhana. Ya, untuk membuat teks prosedur sederhana. What the assessment for these activities? What are the assessment for these activities? Ya, penulis apa? Pengetahuan. Skill. Kemampuan. Attitude. Nah, dari assessment ini yang akan kalian kerjakan adalah what the assessment for these activities, yaitu melalui pengetahuan, skill, ya, keterampilan, attitude, sikap, ya. Nah, kita melakukan tes. Sebelum kita masuk ke prosedur teks, Bapak mau, ya, ngetes pemahaman kalian tentang prosedural teks, ya. Oke, ini tolong dibagi kepada teman-teman. Mas. Ya, ini tes tentang pemahaman kalian tentang prosedural teks. Oke, lagi.
Captain Makan, Captain. Oke. Oke, di sini kalian, saya mau lihat pemahaman kalian tentang prosedur teks. Apakah kalian bisa tahu? Di situ sudah ada free test. Waktu kalian mengerjakan hanya 5 menit. Bentar. Oke, bisa? Kita mulai sekarang? Bisa. Saya jalankan waktunya. Oke, sekarang kerjakan. Kerjaan selesai? Belum not yet. Silakan kumpul semuanya. Karena waktu cuma 5 menit. Ya. Oke, sudah?
teman-teman, thank you. Oke, kita lanjut. Nah, yang saya kerjakan itu adalah tentang cara memakai atau mengusahakan sesuatu. Itu namanya prosedur teks. Cara memakai atau menggunakan sesuatu. Purpose-nya apa? Tujuannya apa? Oke, kalian di sini ya, purpose tujuannya untuk apa? Menggunakan atau memakai secara berurutan. Apa yang secara berurutan? Masak mie. Nggak mungkin satu itu langsung kamu masukkan di panci langsung ini. Pertama-tama apa? Air. Kedua, masak ada pancinya. Masak langsung air. Lalu dimakan. Oke, nah itulah sudah memang dimaksud dengan purpose, tujuannya. Nah, kita cara memakai atau memakan sesuatu dengan urutan tindakan atau langkah. Ini yang dimaksud. Segala sesuatu ini dibuat dengan urutan atau menggunakan langkah. Dinamakan prosedur teks. Ya. Nah, apa yang akan dimasukkan ke situ? Nilainya itu ada bol, air, tujuan, ya, ada tools, bahan alat tadi yang disebut, termasuk panci, ya, kompor, ya. Tujuannya apa tadi ini? Tujuannya untuk makan mie. Makan mie. Oke. Stepnya, nah tadi sudah disebutkan oleh Alima. Stepnya, step by step. Oke. You can look sampel. Nah, bahasa yang digunakan language features using simple present tense, ya, using conjunction. The first apa? Make noodles, membuat mie, ya. Firstnya apa? Tadi panci, ya. Secondnya apa? Masak air. Second itu maksudnya first itu yang pertama, second kedua, third ketiga, then after the next finally sampai di akhirnya, gitu ya. Oke. Nah, using effort time, white for 3 minutes, 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Nah, itu kan pasti kalian masak itu. Masakannya berapa menit? Ya. Waternya berapa menit? Cook noodle-nya berapa menit? Kalau kalian noodle, kalian masak mie, kalian masak sampai 1 jam. Jadinya apa? Kembang Denny. Oke. Nah, lanjut. Example. Contoh. Nah, tadi yang mau bilang sebelumnya, how to use portable blender. Bagaimana cara membuat ini dari blender. Apa? Let's hot coklat. Coklat apa? Gila coklat. Oke. Materialnya apa? Materialnya apa sini? Bahan. Nah, bahannya apa? Oke. Apa ini? Ya, nah, airnya adalah cara menggunakan blender.
kalian, tapi nanti ya, sebentar ya. Oke. Jadi kerjasama nanti ya. Nah, goalnya jangan nanti. Silakan kalau mau lihat nanti. Goalnya, contoh kalian mau membuat nih, goalnya apa? Apa yang kita gunakan? How to use portable blender apa? Noodles. How to use noodle to make apa? How to use what? How to use, bisa juga how to use noodle aja bisa. Nah, apa materialnya? Kalau ini kan materialnya adalah blender. Dan mungkin kalian masak itu pakai panci, wajan. Wajan. Kalau saya ini kita menggunakan wajan oleh noodles. Ya, oke. Materialnya portable blender. Terus itu coklat, bubuk. Terus itu susu. Terus hot water. Apa hot water? Panas, jangan lupa. Next, stepnya langkah. Langkahnya. Oke. The first, nah tadi yang mau menggunakan kata the first. Firstly, add 2 tablespoon of coklat. Jadi dia mengambil coklat dengan apa? Bukan sendok, bukan gelas. Spoon. Spoon atau good. Spoon itu adalah kita mengambil coklat dengan 2 sendok. Harus perhatikan dulu. Oke. Dimaksudkan gimana? Then put hot water and apa? Pour the hot water apa? Nah, slowly check the blender light. Maksudnya apa? Nyalakan blender. Nah, press the power button to start. Nah, ini dia. Selama 30 detik. Bukan menit ya, 30 second. Stop the blender and I will remove the lid. Apa? Matikan blender. Jangan perhatian hati. Nah, yang terakhir adalah kalian sudah menikmati yang namanya panas. Oke, language yang digunakan adalah simple, present, tense. Ya, yang mana dia? Ini dia. Add 2 tablespoon of chocolate. Ya. Conjunction mana? Press lead. Then, apa lagi? Hah? Itu aja. Oh iya, itu aja. Oke, lanjut. Common verbal sentence yang mana? Blender. Oke, nanti kalian ini yang buatnya ya. Yang mana simple present tense, yang mana conjunction itu yang seperti ini. First, second itu conjunction. Ya. Adverb of time. Yang mana? Ini dia. Kalau ada waktu yang termasuk adverb of time. Adverb of manner. Mana? Carefully. Ada tulisan li. Itu kita bayangkan kalau sudah tulisan li itu bisa jadi. What is the social function of the text? Fungsinya apa?
sebelum saya lanjut, silakan foto. Silakan foto untuk pengerjaan tugas kelompok nanti. Yang mana projeksinya, yang mana simple present tense-nya, yang mana obatnya, mana. Nah, setelah kalian buat materialnya seperti ini, ya, kalian buat yang mana review simple present tense-nya, yang mana projection-nya, yang mana imperatifnya, sentence-nya. Setelah kalian buat ini ya, ingat, goal line materialnya apa, step-nya buat seperti ini. Ya, nanti akan saya bagikan kelompok, kalian kerja sama. Oke. Dan juga nanti ada presentasinya. Ya, masing-masing kelompok nanti siap untuk presentasinya ini. Ya, nanti tempel sini aja. Oke. Selanjutnya, next. Now let's make video. Oke. Silakan, Mazlan cari anggotanya. Akrima cari anggotanya. Atau saya bagi. Oke. Saya dulu berapa kali ini? 10 17 orang bagi 3 berarti kita 5 ada yang menang. Nah, yang depan Ya, 1, 2, 3, 4, 5 terus ya ya ini stop ya. Oke, sudah. Terima sini. Mau di sini. Ya. Siap-siap. Di sini saya tunjuk untuk kelompoknya adalah galas. Oke? Oke? Di sini Mazlan. Di sini Akrima. Oke? Nah, nanti ini contohnya akan saya kasih ya kembali. Oke, silakan buka HP, tapi jangan terlalu dilihat. Maksudnya jangan terlalu dicontohkan. Anggap saja sampelnya aja. Oke? Ini. Oke. Oke, cara kerja sama. Satu, selesai dari digunakan, cara kerja sama. Satunya ada salah, itu apa bagi 3 kertas, satunya ada yang salah. Tulis namanya dulu, ya. Saya beri waktu. Berapa menit? 30 menit. Dikerjakan. Mulai dari sekarang. Lihat waktunya, depan sudah berjalan ya? Ayo kerjakan. Waktunya sudah berjalan juga.
Tadi saya foto ya? Contohnya? Ya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, waktu yang berjalan terus. Ya, waktu yang berjalan terus. Perhatikan. Any question? No? You know what I mean? Yes, sir. What? Tinggal 25 minutes for your make procedure text. Setelah itu nanti saya akan memberikan 10 menit untuk sekitar 20 menit, 20 menit for your presentation in class. Ada apa ini? Oke, nah inilah cara untuk membuat prosedur teks. Kami melatih untuk membuat prosedur teks ini. Kenapa Dek tertawa? Coba kerjasama, lihat temannya kerjakan. Ayo, sini.
susu. Masuk. Ya, fokus sama teman aja, jangan lihat yang lain. Bisa. Nah, contohnya sudah ada ya. Yang mana material, yang mana how to go-nya, yang mana step-nya, ya. Oke, waktu kalian berjalan terus. Mana materialnya ini bagus nih, grupnya dalam nih. Good. Oke. Lihat contohnya ya, yang kalian sudah foto tadi, silakan lihat contohnya. Yang mana goals, yang mana material, yang mana step by step-nya. Oke, tinggal 21 minutes. Nah, setelah habis waktunya nanti, ya, itu back procedure text yang sudah kalian buat, ya, yang kalian buat sekarang. Itu nanti present in the front of the class. Jadi kalian suruh presentasi di kelas. Jadi nanti satu orang aja maju ke depan, ya, untuk mempresentasikan kamunya. Jadi nanti segini aja, sudah teman ini, sudah gini aja, atau enggak dibacakan aja. Oke?
Firstly itu yang pertama kali. Yang pertama kali apa? Firstly, secondly, thirdly. Waktu temannya dia minutes again. Tidak ada penambahan waktu, ya. Just this is your time for make procedure test.
teman-teman deh. Ya betul. Jangan sibuk main HP ya. Biar temannya, biar papa. Minutes again. Kalian tinggal 11 menit lagi. 11, 12 minutes again. Masih ada 11 menit untuk mengerjakan. Makanya skipper itu lomba atau skipper? Paper, logo. Di paper, ya, bisa. Sama kalau ada teman-teman. Oke, tinggal kurang lebih 9 menit. 9 menit. Materi kuliahnya apa? Prosedur
presentasi, ya, presentasi tentang prosedur teks yang kalian buat, ya, itu jangan terlalu cepat. Kenapa jangan terlalu cepat? Supaya teman-teman paham apa yang harus dibicarakan di depan, ya, paham ya? Paham. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Yang sedang terjadi. Oke, ini. Oke. Berarti ini yang depannya. Siapa? Mazlan. Oke. Bilang kan, depan kan? Bilang kan? Hah? Siapa yang di depan? 5. Hah? Bilang. Jawab kamu pasti Kenapa ini mau di depan? Oh, iya. Jadi kok anak ini mulai nakal ya? Ini Jangkrian ini memang tangannya. Oke, 5 minutes again. 4 minutes again. Ini. Who the first group won presentation in the class, in drawing class? Who? Siapa yang siap pertama kali untuk presentasi di depan? Mazlan, oke. Next, siapa lagi? Keduanya siapa? Yang siap? Gilang? Galang? Siap ya? Yang kedua? Dan terakhir adalah Akrima. Jadi yang pertama adalah first from group Mazlan, and then the second group Galang, the third grupnya Akrima. Jadi ya, jadi yang ketiga Akrima, pertama Mazlan, yang kedua Galang. Oke, 2 menit lagi, ya. Kalian supaya presentasi di kelas, ya. Biasakan untuk menjelaskan how to make procedural text in the front of your class, ya. Jadi biasakan kalian supaya menjelaskan dalam bahasa Inggris di kelas, cara menggunakannya, ya, apa yang kalian lakukan. Oke, nanti saya jangan perhatikan kalau misalnya temannya di depan untuk presentasi, biarkan kalian lihat di depan, jangan ada yang bermain, ya. Jadi kalian paham apa yang dimaksud teman dulu, ya. Apa sih yang dia buat, ya? Apa sih dia lakukan? Nah, mendengar dulu, listening for your skill.
tinggal sedikit waktunya. Waktunya habis, saya kita persiapan untuk presentasi di depan. Oke, Pak teman-teman silakan di depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang perhatikan yang duduk samping lihat ke sini, arah mata. Arah mata ya. Good morning, friends. Good morning. I want to presentation how to make a simple sandwich. Oke. Material needed: 2 slices of bread, butter of mayonnaise, sliced cheese, sliced tomatoes, lettuce leaves, salt and pepper. Steps: firstly, prepare your workspace, clean your kitchen, control the table to make a clean working area. 2. Split the base, add cheese, layer the vegetables, then add seasoning. After that, top it off. Cut the sandwich into 8 good pieces. Finally, the food is ready to be served. Enjoy the meeting of sandwich. Thank you. Oke, itu kelas. Saya tanya sama kalian. Kita ulang. Apakah tadi kalian dengar goalsnya? Goalsnya kalian dengar nih? You hear goals? Apa goalsnya? Make sandwich. Itu goals. Materialnya apa? 2 slices of bread, Apa? butter, Water. Lagi. Apakah ada dijelaskan oleh Mazhar? Ada? Ada. Ini sebut salah satunya adalah water. Water itu apa? Air. Stepnya tadi ada nggak Mazhar sebut? Apa Mazhar coba sebut? firstly, prepare your workspace. Ya, itulah salah satu step dari struktural producer apa? Text procedure. Oke, thank you Mazhar. Next. Oke. Good morning. Today, I'm going to presentation how to make a fried rice. Materials are 2 cups of garlic, 2 onions cut into small pieces, 1 tablespoon of vegetable oil, some salt, and a plate of rice. The steps are: first, pound garlic and 2 pieces of salt. Second, heat up the vegetable oil on a frying pan. Third, put the pounded garlic, salt, and onion into the hot vegetable oil, then fry for a while. Fourth, put 1 plate of rice to the pan, fry and mix them all together for around 3 minutes. Then add 2 pieces of salt, continue frying until the rice is hard enough. Finally, put the fried rice on a plate, served with the sun side up. Oke. Goalsnya tadi apa? Fried rice. Fried rice itu apa? Goreng. Kayaknya ada yang sama nanti di video ini. Gak apa-apa. Aman. Terus tuh materialnya apa?
kilo garam memasukkan dalam madu. Ya, nasi. Oke, give applause for your friend. Oke, next group 3. Oke. Oke. Go. How to cook rice. Rice. Material: warm, rice seasoning, rice oil, and egg. Step: firstly, rice the pan on the stove. Second, add oil, then half. Thirdly, add eggs until cooked. Then add the rice seasoning and stir until evenly mixed. Turn off the stove and serve. Enjoy your first rice. Oke, thank you. Oke, terima. Tadi goalsnya itu goalsnya sama kelompok 2 set goalsnya. Yang kedua materialnya juga sama, tapi tadi saya lihat di situ stepnya agak beda. Ya, materialnya adalah di situ apa? Rice, oil, apa? Egg itu apa? Egg. Nasi apa? Oke, tadi Bapak lihat di kelompok saat 3 dan 2 itu ada beda untuk stepnya. Oke, give applause for Aprima. Oke, mungkin saya lihat sudah beberapa kelompok sudah bisa, tapi ada juga beberapa siswa sebenarnya bisa. Kenapa? Cuma melihat. Ya, cuma melihat. Nanti saya akan memberikan tugas white. Oke. Ini saya tanya. What do you have learned today? Apa yang kamu belajar hari ini? Itu apa? Teks yang menjelaskan tentang cara membuat sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu. Good. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Atau? Memberikan tentang Apa? bisa cara menggunakan alat. Ya, cara menggunakan alat dan juga untuk cara memasaknya dengan stepnya ya. Oke, thank you. Which part of this activity you like the most? Apa yang paling suka dari aktivitas ini? Hah? Apa yang paling suka dari aktivitas ini? Kerja kelompok, apa lagi? Komunikasi, apa lagi? Kerjasama, apa lagi? Hah? Oke, cara step by stepnya cara memasak. Do you have any difficulties? Apa ada kesusahan? Nothing? Are you sure? Making Englishnya not difficult? Hah? Apakah susah untuk menggunakan bahasa Inggrisnya? Hah? A little bit. Okay. What will you do to overcome your difficult? Tadi sudah kalian tahu. What will you do? Apa yang kamu lakukan ketika kalian proses? Apa? Kira-kira. Lebih belajar lagi, lebih memahami lagi,
step, ya, for this board of text, ya. Oke, thank you. Nah, tadi ternyata ada yang beberapa babak lewat, ya. Ini nanti sebelum kita keluar, usai bapak, udah mulai dari bapak. Ini ada bapak buat satu lagi yang untuk kalian kerjakan di rumah. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Homework. Homework itu apa? Saya harapkan ini nanti dikumpul di meja bapak. Atau nanti kita next pertemuan kita bahas, ya. Meja bapak. Atau begini aja, kita bahasnya di pertemuan selanjutnya. Apakah kalian sudah memahami tentang prosedur teks atau belum? Oke, Fadlan, silakan Fadlan, tanpa menjelaskan. Okay, you can look, yeah, your what? How to cook rice in rice cookers. Jadi cara membuat, cara memasak nasi di rice cooker. Itu ada materialnya rice, water, rice cooker, stepnya dari situ juga. Nah, nanti silakan baca. Jawabannya ada di sini, jawabannya semua ada di sini. Paham ya? Oke, any question? Nothing? Thank you, I think time is up. Thank you for attention. Tadi sudah selesai ya, selesai. Kita sebelum pulang ya. Let's pray together ya. Sebelum kita belajarkan urusan kita. Okay. Let's pray together. Doa selesai. I think that's up. Thank you for attention. See you. Selamat pagi, saya Karisma Rara Butungan, CGP Angkatan 11 dari Kota Tarakan. Kali ini kembali bersama dengan Pak Samsul Alam dalam kegiatan pasca observasi. Setelah kami melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi, kali ini juga saya dibersamai oleh Ibu Sipora selaku pengajar praktik saya. Selamat pagi Pak Samsul. Selamat pagi. Alhamdulillah baik-baik Bu. Ya Pak ya, dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak untuk kesediaannya kembali bersama dengan saya dalam kegiatan pasca observasi setelah kita melakukan observasi dan juga sebelumnya melakukan pra-observasi. Nah Pak Samsul, dalam percakapan observasi kita hari ini pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak sebagai bentuk refleksi setelah melakukan kegiatan observasi beberapa hari yang lalu. Nah, pertanyaan pertama saya, bagaimana perasaan Bapak dalam proses pembelajaran observasi sejarah? Ketika berjalannya saya waktu pas observasi ya. Iya. Alhamdulillah dengan adanya pasca observasi kemarin itu saya lebih paham gitu apa keinginan siswa dalam sistem pembelajarannya. Itu mereka lebih aktif dalam belajar. Keaktifan siswa Ya, lebih beda daripada yang kemarin yang belajar saya, yang
yang biasa saya ajari. Bapak lebih happy. Iya, lebih senang, lebih anak juga, siswa juga happy juga belajarnya. Syukur ya Pak ya. Nah, pengembangan yang bisa Bapak lakukan gimana? Apakah sudah berjalan dengan baik? Ada beberapa mungkin yang harus saya perbaiki, pertama karena siswa juga sih, mengerti siswa. Apalagi saya belajar guru bahasa Inggris, guru bahasa Inggris kan Bu, tau lah siswa itu kadang-kadang minatnya untuk bahasa Inggris itu agak gimana gitu. Jadi tapi mungkin ada target yang akan saya sampaikan siswa. Nah, menurut Bapak kekurangan-kekurangan yang terjadi selama observasi berjalan ini apa? Menurut saya tidak ada sih, karena menurut saya itu sudah memenuhi tadi yang saya targetkan tadi. Kalau dari segi untuk modul atau bagaimana Bapak berinteraksi dengan siswa selama berjalan baik? Modul ini berkaitan dengan mengajar saya nanti kelas yang seperti itu. Mungkin saya akan membuat lebih menarik lagi menurut saya supaya siswa ini tertarik belajar bahasa Inggris, karena kan yang kita tahu ya saya bilang tadi itu bahasa Inggris sangat kurang minat untuk siswa. Maksudnya ya siswa. Nah tapi saya coba mengajari mereka masalah yang tadi itu ada siswa satu masalah ya namanya Mary. Jadi itu betul-betul ibaratkan kita udah dari nol namanya. Nah akhirnya saya gunakan metode diferensiasi tadi menggunakan siswa tersebut. Tapi alhamdulillah Bu, untuk saat ini Mary sudah mulai berkembang pelan-pelan. Jadi butuh perhatian. Iya. Mungkin metodenya berbeda dengan yang lain. Iya. Oh, iya. Rencana Bapak untuk mengatasi anak ini itu tadi saya panggil siswanya metode diferensiasi apa masalahnya, saya tanya ke siswa. Ternyata siswanya itu betul-betul masih kurang mengerti dalam bahasa Inggris, jadi saya panggil bagaimana dia harus paham bahasa Inggris. Bukan saya paksa tidak, tapi dia kebutuhannya apa supaya dia paham belajar bahasa Inggris ini. Dia ada pendekatan saya tahu. Menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Apa tindakan Bapak supaya dia bisa paham bahasa Inggris? Mungkin saya mulai dari dasar, contohnya kayak kenalan diri, itu kan pelajaran dasar dalam bahasa Inggris kayak how are you, what is your name, seperti itu mungkin awal. Dari segi metode ada yang Bapak rencanakan untuk yang tadi siswa tadi, mungkin metode saya adalah saya lebih dekat sama dia ya. Metode saya nanti kalau ada kurang paham nanti lebih bertanya sama saya. Jadi ada khusus lah sama dia. Ada keadaan khusus ya. Artinya secara personal dan dia bisa karena untuk saya ngajar juga sekarang gitu, jadi memang agak sepertinya butuh mengarah ke inklusi sebenarnya. Nah, dalam perencanaan Bapak untuk anak ini siapa yang Bapak libatkan? Mungkin teman-teman saya ya yang mengajar saya di kelas. Kebetulan saya kan wali kelasnya, saya wali kelasnya, ya. Mungkin ada beberapa guru BK saya libatkan dalam mengasih yang Mary tadi ini. Mungkin teman-teman yang lain juga saya libatkan yang mengajar sama dia di situ. Nah, Bapak sudah mulai atau kapan? Sudah saya mulai itu sekitar 2 minggu. Mudah-mudahan ya anak ini punya perkembangan. Iya, kita sebagai guru harus berusaha bagaimana minat siswa itu lebih karena siswa itu kan berbeda-beda kepalanya, pemikirannya berbeda-beda. Jadi kita harus tahu ini loh siswa mau, ini siswa yang nggak bisa, ini siswa bisa gitu. Jadi kita harus ada perhatian khusus pada siswa yang betul memerlukan. Itu yang dikatakan kita harus mendekatkan siswa. Iya. Nah, dari segi anak seperti Mary kebutuhannya memang lain. Iya. Banyak guru yang mengerti. Mudah-mudahan perencanaan Pak Samsul ke depan dan tetap semangat dalam bekerja dalam pendidikan anak kita.
Ayo. Ya Pak ya. Terima kasih Pak Samsul atas kesediaannya hari ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih.